Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gabriela Rel Sugandi, Givania Ramadhani, Imana Pratama Mulia Barus, dan Justinus Sihombing akan menjelaskan terkait Big Data Analytics in Google Corporation. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tahun 1996, Google diluncurkan di jaringan pribadi Universitas Stanford sebagai backup. Pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, memulai Google sebagai proyek penelitian di jaringan pribadi Universitas Stanford. Yang awalnya dibuat sebagai backup yang merupakan ide Page untuk menjelajahi halaman untuk tautan balik dan memahami cara pengikatannya. Page dan Brin bersama-sama meluncurkan PageRank, sebuah algoritma yang meringkat halaman berdasarkan perilaku penonton atau disebut linking behavior di seluruh halaman. Hal inilah yang menjadi fondasi mesin pencari paling kuat dan dominan di dunia. Berikutnya, di tahun 1997, domain google.com didaftarkan setahun sebelum perusahaan tersebut didirikan. Tahun 1998, Google bergabung dengan angel funding sebesar 100.000 US dollar dari salah satu pendiri Sun Microsystem, Andy Bechtolsheim. Selanjutnya, Sergey Brin dan Larry Page pindah ke garasi Susan Wojcicki yang kemudian menjadi CEO YouTube. Dan di tahun 1998, Google Doodle pertama diterbitkan. Hal ini Google Doodle setelah menjadi identik dengan perayaan dan pengakuan atas penting seluruh dunia. Hal ini dimulai dengan festival Burning Man pada 30 Agustus 1998. Berikutnya di tahun 2001, Eric Schmidt bergabung dengan Google. Larry Page dan Sergey Brin membawa Eric Schmidt untuk memberikan panduan bagi perusahaan yang berkembang besar. Sebelum bergabung dengan Google, Schmidt adalah CTO Sun Microsystem dan CEO Novell. Dia menjadi CEO Google pada bulan Agustus dan menguasai peluncuran IPO Google, email, Android, dan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2002, Google menolak tawaran akuisisi Yahoo senilai 3 miliar. Yang menarik adalah kenyataan bahwa mereka menolak tawaran itu karena mereka mengira Google bernilai 5 miliar. Hanya 2 miliar lebih dan Yahoo akan memiliki perusahaan senilai 2 triliun dalam portfolionya hari ini. Di tahun 2002, Google News diluncurkan. Setelah menolak tawaran Yahoo di awal tahun, Google meluncurkan layanan agregasi berita yang disebut Google News. Ini nantinya akan mengubah cara berita digital didistribusikan di internet. Selanjutnya di tahun 2004, Google meluncurkan Gmail pada hari April Mop dengan menawarkan email gratis dengan penyimpanan 1 GB. Di tahun yang sama, Google go public dengan nilai 27 miliar dengan nilai 85 US dollar per lembar saham. Saham Google saat ini diperdagangkan pada harga 2.844 US dollar. Hal ini tidak menentukan saham, bonus, stock split, dan right issue yang mungkin telah diumumkan Google sejak IPO. Selanjutnya pada tahun 2005, Google mengakuisisi sistem Android Andy Rubin. Awalnya dirancang untuk bersaing dengan ponsel pintar BlackBerry dan Microsoft Windows Mobile. Google kemudian akan mendesain ulang dari bawah ke atas untuk bersaing. Di tahun yang sama, tahun 2005, Google Maps diluncurkan yang menawarkan petunjuk langkah demi langkah dan daftar bisnis seperti hotel. Di tahun 2006, Google mengakuisisi YouTube hanya dengan harga 1,65 miliar. Hampir setahun setelah layanan video memulai debutnya. Saat ini merupakan salah satu properti paling berharga dari perusahaan, melayani lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Hal ini adalah situs web yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Google. Tahun 2007, Google memperkuat bisnis iklannya dengan mengakuisisi DoubleClick senilai 3,1 miliar US dollar, akuisisi termahal kedua bagi perusahaan. Tahun 2008, Google meluncurkan browser Chrome. Google mendatangkan developer Mozilla Firefox untuk meluncurkan browser Google Chrome. Hal ini melompati Firefox dan Internet Explorer dalam rentang 4 tahun dan sekarang melayani hampir 2/3 pengguna browser web di seluruh dunia. Di tahun yang sama, tahun 2008, Google meluncurkan Android dengan HTC Dream. Google akhirnya meluncurkan smartphone Android pertama dalam kemitraan dengan HTC. HTC Dream akan menjadi awal dari dominasi Google di industri ponsel pintar dan pendahulu dari kematian Nokia, pemimpin di bidang ini. Tahun 2010, Google meluncurkan smartphone pertamanya yaitu Nexus One. Nah, hal ini berjalan pada versi Android Unskin dan akan menerima pembaruan langsung dari tahun 2011. Google meluncurkan jejaring sosialnya sendiri yaitu Google Plus dalam upaya untuk melawan Facebook dan Twitter. Google mengumumkan akuisisi Motorola Mobility seharga 12,5 miliar US dollar dan meluncurkan Moto X dan Moto J yang sangat populer pada tahun 2013. Kemudian Google menjual bisnis ponsel pintar Motorola ke raksasa teknologi Cina Lenovo pada tahun 2014. Pada tahun 2012, Google Glass diresmikan sebagai proyek eksperimental oleh divisi Google X dan Atap dengan demo skydiving oleh Sergey Brin. Meskipun tidak menghasilkan lini produk baru yang sukses, ini memamerkan kemampuan Google X. Pada tahun 2013, Google Reader, yaitu pembaca RSS yang sangat populer, dihentikan. Tahun 2014, Google memasuki dunia artificial intelligence dengan mengakuisisi DeepMind. Google mengakuisisi DeepMind, sebuah perusahaan artificial intelligence yang berbahasa di Inggris
yang sedikit mengalahkan Facebook. Adalah salah satu kontributor besar bagi kehadiran Google dalam spesies ucapan dan peningkatan efisiensi pusat data. Selanjutnya di tahun 2016, Google melakukan reorganisasi di bawah Alphabet Inc. Sejak itu, perusahaan seperti Waymo, Verily, dan bahkan YouTube berada di bawah payung Alphabet. Di tahun 2016, Google Assistant, yaitu asisten digital dengan bertenaga suara, diluncurkan untuk bersaing dengan asisten Apple Siri dan Amazon Alexa. Di tahun 2016, Google menata ulang segmen perangkat kerasnya dengan meluncurkan merek Pixel. Google meluncurkan merek Pixel untuk meluncurkan berbagai smart mode dan aksesori audio, setelah sebelumnya mengesampingkan merek Nexus. Kemudian di tahun 2018, Google didenda sebesar 5 miliar US dollar oleh Uni Eropa karena praktik monopoli dan anti-monopoli. Selanjutnya di tahun 2020, komputer kuantum Google mencapai tonggak dalam bidang kimia. Para peneliti di Google mengumumkan bahwa mereka telah mencapai keunggulan kuantum setelah komputer kuantum berhasil mensimulasi reaksi kimia sederhana. Ini akan memungkinkan para ilmuwan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang reaksi molekuler dan mengarah pada penemuan. Terakhir, pada tahun 2021, Google meluncurkan Tensor, chipset pertamanya untuk smartphone. Google dan sebagian besar pembuat ponsel Android lainnya mengandalkan Qualcomm untuk memberi daya pada perangkatnya. Tetapi tidak dapat mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak sebanyak yang dapat dilakukan oleh Apple dan iPhone dan chipset seri A. Untuk tujuan ini, Google selanjutnya meluncurkan chipset Tensor yang dikembangkan sendiri dan mendukung smartphone Pixel 6. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas solusi big data yang diberikan oleh Google yang dapat diakses lebih dari sebelumnya. Nah, meskipun big data hanyalah sebagian kecil dari semua yang dihasilkan dalam setiap perusahaan, big data ini digunakan secara luas untuk integrasi dan analitik di berbagai industri. Misalkan industri media, hiburan, telekomunikasi, maupun pemerintah hingga retail, perawatan kesehatan, energi, dan juga keramahan. Google telah membuat solusi big data yang semakin mudah dijangkau, tersedia, dan bermanfaat baik untuk perusahaan yang berinvestasi maupun perusahaan yang tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukannya. Nah, what is Data Solution for Change Program? Program ini dibuat khusus untuk lembaga swadaya masyarakat, nirlaba, organisasi amal yang bekerja untuk membuat perubahan di dunia. Organisasi yang mengajukan kemitraan dengan Google ini paling sering berupaya untuk membangun keberlanjutan sosial dan lingkungan, meningkatkan perawatan kesehatan, kualitas hidup masyarakat yang terbelakang, ataupun melakukan penelitian untuk mengatasi masalah global lintas wilayah. Nah, lalu ada 5 big data solution dari Google. Yang pertama itu adalah Business Intelligence. Produk ini mewakili rangkaian alat analisis data terintegrasi, termasuk BigQuery, Google Data Studio, Spreadsheet, dan yang lainnya. Hal ini yang memberikan fleksibilitas, skalabilitas, kolaborasi, dan pencapaian analitik lanjutan untuk entitas bisnis. Business Intelligence juga memungkinkan perusahaan untuk menganalisis dan memproses data besar yang untuk memperoleh wawasan bisnis yang sesuai dengan tujuan bisnis dan menggunakannya untuk meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan, produktivitas, dan kesuksesan mereka. Terlebih lagi, solusi ini tuh memperkenalkan perusahaan dengan kemampuan untuk memvisualisasikan data dengan cara khusus, menggunakan berbagai grafik interaktif dan tradisional yang dapat dipahami maupun dibaca oleh semua karyawan di organisasi. Lalu yang kedua ada data lake. Solusi ini yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan menggunakan semua big data yang mereka hasilkan. Data lake Google ini memfasilitasi organisasi untuk mengelola migrasi datanya mereka dengan mudah di seluruh jaringan, serta juga menyimpan ke dalam penyimpanan yang fleksibel, yang hemat biaya, dan juga bisa diandalkan. Solusi ini mendukung penyimpanan data omnistruktur dan omniformat yang dapat diekstraksi untuk tujuan analitik kapan saja diperlukan, dengan fleksibilitas penuh pemrosesan data dan query yang data instan untuk hasil analitik yang efisien dan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada stream analysis. Solusi big data ini tuh secara instan mengubah data yang tidak masuk akal menjadi alat yang terstruktur, terarah, dan berharga untuk pengambilan keputusan. Ini sangat berharga karena ini tuh sangat up to date dengan tren pasar. Perusahaan dan industri juga menggunakan data real. Hal ini yang memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari analitik real time dan wawasan data sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan terkini. Analitik aliran data yang tersedia untuk analisis data ini tuh mencapai aksesibilitas yang lebih baik dan penyanggaan strategi di luar departemen. Lalu yang keempat ada Internet of Things. Nah, Google Cloud ini menawarkan seperangkat alat untuk menghubungkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis data baik di edge maupun di cloud. Hal ini juga memberikan peluang untuk pembelajaran mesin dan integrasi untuk memastikan solusi untuk setiap kebutuhan bisnis yang terjadi. Selain itu, perusahaan juga dimungkinkan untuk mendapatkan wawasan bisnis, analitik, dan visualisasi secara real time untuk membuat data yang dikumpulkan dapat dipahami dan diakses oleh setiap tingkat hierarki organisasi.
Solusi ini juga memastikan dukungan perangkat, efisiensi jaringan, pelacakan lokasi, real-time, informasi tentang peristiwa, perubahan, dan masalah terkait operasi bisnis dan aset berwujud yang terlibat di dalamnya. Lalu yang kelima, marketing analytics. Solusi Big Data ini mendukung integrasi alat pemasaran dengan menyediakan platform yang aman dan fleksibel untuk dukungan pemasaran. Nah, hal ini membantu bisnis untuk membuat materi pemasaran dan penjualan mereka selaras dengan tren dan perubahan industri. Terlebih lagi, ini juga memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk memangkas waktu inovasi produk dan juga perencanaan pemasaran. Nah, semua hal ini tuh memiliki tujuan untuk mencapai strategi penjualan dan pemasaran yang didukung oleh teknologi yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan benefit dari solution big data ini adalah adanya proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan, memenuhi kriteria, dan mencapai tujuan secara efisien. Lalu ada memahami kelompok pelanggan yang berbeda dengan lebih baik, termasuk kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Solusi ini juga menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan, memprediksi kebutuhan operasional, misalkan adanya pembelian, penyimpanan, ataupun pengiriman barang. Solusi ini juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai pemotongan biaya, meningkatkan efektivitas operasi bisnis dengan meningkatkan produktivitas, ketersediaan aset, dan alokasi tugas. Dan yang terakhir, solusi ini juga memberikan secara instan untuk mengenali masalah, resiko, penipuan, ataupun faktor bahaya lainnya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu Apache Hadoop, yaitu perangkat lunak komputer Hadoop adalah perangkat kerja sumber terbuka yang memungkinkan penyimpanan terdiskusi dan pemrosesan himpunan data besar di seluruh kelompok komputer menggunakan model pemrosesan sederhana. Ini dirancang untuk meningkatkan dari satu komputer ke ribuan komputer, yang artinya dengan setiap adanya mesin menawarkan komputasi dan penyimpanan lokal. Dengan cara lain, artinya Hadoop ini dapat secara efisien menyimpan dan memproses kumpulan data besar mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte. Selanjutnya itu ada modul Hadoop yang dirancang dengan asumsi yang mendasar bahwa kegagalan perangkat besar masing-masing mesin atau rak mesin adalah umum dan harus secara otomatis ditangani dalam perangkat lunak oleh perangkat kerja komponen Apache Hadoop MapReduce atau HDFS. Awalnya berasal dari Google MapReduce dan Google File System. Ada beberapa manfaat dari Apache Hadoop ini. Yang pertama itu fault toleransi. Dalam ekosistem Hadoop, bahkan jika masing-masing mengalami tingkat kegagalan yang tinggi saat menjalankan pekerjaan pada cluster yang besar, sehingga data itu dapat direplikasi di seluruh cluster. Kemudian itu ada cost control. Hadoop ini mengontrol biaya dengan menyimpan data lebih terjangkau terterabyte daripada platform lain, sehingga adanya itu ribuan data hingga puluhan ribu dolar per terabyte dihabiskan untuk perangkat keras. Hadoop ini memberikan solusi untuk komputasi dan penyimpanan data pada perangkat keras komunitas standar yang terjangkau sehingga ratusan dolar per terabyte. Terus yang ketiga ada Open Source Framework Innovation. Hadoop ini didukung oleh komunitas global yang bersatu untuk memperkenalkan konsep dan kemampuan baru yang lebih cepat dan lebih efektif daripada tim internal yang mengajarkan solusi eksklusif. Apache Hadoop ini lahir dari kebutuhan untuk pemrosesan data besar dengan lebih cepat dan lebih andal. Hadoop ini memungkinkan seluruh ekosistem dari software sumber terbuka yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan besar dalam penyimpanan data dan sehingga dapat menguraikan data-data itu. Selain mengandalkan perangkat keras untuk memberikan ketersediaan yang tinggi, sifat distribusi Hadoop ini dirancang untuk mendeteksi dan menangani kegagalan pada lapisan aplikasi. Kemudian yaitu Apache Hadoop ini digunakan dalam pertama yaitu dalam analisis data besar. Berbagai macam perusahaan organisasi menggunakan Hadoop untuk penelitian. Kemudian itu ada vertical industry, perusahaan di berbagai industri termasuk teknologi, pendidikan, perawatan kesehatan, layanan keuangan menggunakan Hadoop untuk tugas-tugas yang memiliki tema umum. Kemudian itu artificial intelligence and machine learning. Ekosistem Hadoop ini juga memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan aplikasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Keempat itu ada cloud computing, di mana perusahaan sering memilih untuk menjalankan cluster Hadoop pada sumber daya cloud terpublik. Adanya tuh Apache Hadoop ini itu digunakan dengan layanan yang dikemas sebelumnya. Untuk Hadoop Cloud Native ini operasinya biasanya memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan detik atau menit, yang perusahaan hanya membayar atas sumber daya yang digunakan. Analisis big data dari Apache Hadoop ini yaitu Google Cloud seperti Dataflow, BigQuery, Notebook, dan Dataflow ini dapat memungkinkan aplikasi yang kaya konteks, membuat solusi analisis baru, sehingga mengubah data yang besar menjadi data yang mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu Google Crawler.
Apa itu Google Crawler? Google Crawler adalah perayap Google mengacu pada nama robot internet yang diprogram secara otomatis yang digunakan Google untuk menemukan, meninjau, dan melacak konten baru. Ia menemukan konten baru dengan melompat dari tautan internal dan eksternal. Perayap utama Google adalah Googlebot. Why are Google Crawler is important? Google Crawler penting karena menentukan hasil yang akan muncul di SERP. Apa itu SERP? Itu seperti search engine-nya di Google. Jadi Google Crawler ini akan menampilkan hasil pencarian yang ingin kita capai atau yang ingin kita tuju. Perayap Google akan menjelajahi dan menemukan halaman web. Jika itu adalah halaman web yang menarik dan andal, dioptimalkan untuk kata kunci dengan navigasi halaman yang baik. Itu akan memiliki batas kecepatan perayapan yang tinggi dan permintaan perayapan yang lebih tinggi juga. Selanjutnya, why might Google Crawler not crawl your website? Nah, pertanyaan itu seringkali muncul di mana website kita itu tidak banyak yang divisit orang atau kurang menarik. Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah halaman Anda tidak dioptimalkan untuk perayap. Perayap, mereka mencari hal-hal tertentu, ini termasuk konten yang diperbarui, navigasi yang mudah, kecepatan waktu muat, data terstruktur, dan rasio kata ke HTML. Jadi, semakin sering konten atau website kita diperbarui dan akan menarik penggunanya. Begitu juga dengan navigasi yang mudah. Keyword yang kita gunakan harus mudah juga. Nah, yang kedua, Anda kehilangan tautan internal vital. Link internal sangat penting di halaman web karena membantu navigasi dan membuat hierarki informasi. Jika situs web Anda kehilangan tautan internal ke halaman penting, mereka tidak akan diindeks, yang berarti Anda tidak akan memberi peringkat untuk mereka. Ini berarti lebih sedikit lalu lintas dan itu tidak baik. Dan faktor yang ketiga yaitu you've been removed from Google Index. Anda telah dihapus dari indeks Google. Berarti Anda telah dihapus dari pencarian yang ada di Google. Jadi di Google itu mungkin lalu lintasnya cukup padat. Jadi apabila Anda tidak memperbarui informasi, tidak mengembangkan konten, tidak mengembangkan pengetahuan yang ada di website Anda, otomatis Google akan menghapus website Anda. Jadi pertanyaan selanjutnya, how can you increase crawlability? Bagaimana kamu bisa meningkatkan perayapan tersebut? Caranya adalah dengan mempertimbangkan semua hal. Cukup jelas bahwa agar situs Anda berhasil, Anda harus membuatnya dapat di-crawl sebanyak mungkin, dikunjungin sebanyak mungkin. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan perayapan situs Anda. Pertama, menghasilkan konten berkualitas tinggi yang diperbaharui secara berkala. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan batas kecepatan perayapan, periksa kecepatan halaman Anda. Buatlah secepat mungkin. Yang ketiga, masukkan internal links untuk pengarahan yang lebih baik. Keempat, saat menggunakan gambar di situs Anda, sertakan frase kunci fokus. Optimalkan dan skalakan gambar untuk waktu muat yang lebih baik. Pastikan juga untuk menambahkan teks alternatif dan judul alternatif dengan kata kunci. Yang kelima, buat dan kirim sebuah sitemap untuk memastikan crawler tidak bingung dan melewatkan pengindeksan halaman penting. Jangan lupa untuk secara teratur memperbaharui ini. Dan yang terakhir adalah jadikan situs Anda mobile friendly atau ramah dengan perangkat mobile seluler. Sekian dari presentasi kami mengenai Big Data di Google Corporation. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman.